kena-kena. Oh no, oh no, oh no. Ya, pemirsa, seperti apa perpanjangan ganjil genap 15 jam ini? Saya akan membahasnya bersama Kepala BPTJ, Pak Bambang Prihartono. Pak Bambang, terima kasih sudah hadir. Sama-sama Mbak Yu, terima kasih sudah diundang di Jak TV. Pak Yayat juga terima kasih sudah hadir pengamat tata kota. Saya ke Pak Bambang dulu tadi sebelum kita mulai dialog ada protes dari pengemudi roda 4. Mungkin karena sosialisasinya kurang masif. Ini apakah dengan tidak adanya peraturan baru bahwa ganjil genap 15 jam Asian Games kemarin dihentikan, ini secara otomatis artinya diperpanjang atau seperti apa? Baik Mbak Yu, pertama-tama izinkan saya memberi apresiasi kepada masyarakat. Luar biasa, masyarakat saya acungkan 2 jempol. Kenapa demikian? Karena memang masyarakat sangat mematuhi aturan yang ada. Ini bukti dari kebijakan publik ya. Kebijakan publiknya kalau sukses, dia tidak hanya aparat pemerintah yang mematuhinya, tetapi juga masyarakatnya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita kan sudah memberlakukan kebijakan ganjil genap ini 2 bulan ya. Awal Juli kita uji coba, kemudian awal Agustus kita mulai. Kita evaluasi, ya kan? Saya tiap minggu dan tim mengevaluasi, kita juga undang para pakar, ya kan? Bagaimana kebijakan ini setelah Asian Games, ya kan? Tentu kita ada 2 perhelatan besar nih. Setelah Asian Games, ada Asian Para Games. Tapi terlepas daripada 2 perhelatan itu adalah kita mengevaluasi sebenarnya bagaimana sih efektivitas kebijakan tersebut. Angka-angka dari sisi teknik transportasi menunjukkan tone yang positif, luar biasa. Bayangin kecepatan bisa meningkat 40%. Yang menarik adalah bahwa CO2 menurun, Mbak Ayu. Target kita 26%, ternyata data mengatakan di Kedutaan Besar Amerika CO2 kita turun 28%. Wow. Ini luar biasa. Oleh karena itulah maka kebijakan ganjil ini kita evaluasi, kita pertimbangkan untuk dilanjutkan sambil menunggu Asian Para Games. Dan data-data itu tidak hanya cukup meyakinkan kami untuk dilanjutkan, tapi juga kami melakukan FGD. FGD berkali-kali kami lakukan di BPTJ, kemudian juga di Dishub. Kami mengundang para pakar seperti Pak Yayat, kami mengundang juga masyarakat, kami undang juga penggiat masyarakat. Dan hasil kesimpulan itulah bahwa kami yakin bahwa sambil menunggu Asian Para Games, kebijakan ini kita teruskan. Kira-kira demikian pertimbangannya. Pak Yayat, ini kan ketika kemarin hasilnya begitu luar biasa, masyarakat merasakan di jalan raya tidak harus lama-lama, ini pembangunan juga dihentikan Pak Yayat untuk sementara waktu. Ini begini sebetulnya, kita terkait pembatasan itu sudah ada dari sisi aturan, dari tata ruangnya 2012, perdanya sudah ada, semuanya sudah ada, tapi tidak berani diimplementasikan. Jadi kita kelihatannya perlu menunggu peristiwa besar. Seperti kemarin Asian Games kan? Jadi ketika ada peristiwa besar, orang mencoba untuk bisa menerima. Karena sebetulnya begini, dari sisi hitungan para ahli, dia sudah mempertimbangkan mengapa kebijakan ini diberlakukan. Karena perbandingan route rasionya dengan komposisi jumlah kendaraan kan sudah timpang. Maka kebijakan traffic demand management ini merupakan salah satu cara, dan nanti secara paralel akan dikembangkan dengan sistem angkutan massal yang sedang diperbaiki terus-menerus. Nah, hasilnya kan terlihat. Sebetulnya orang tadi agak ragu nih, apa resiko yang paling nih? Nah, yang komplain juga ada. Tapi kan yang menjadi pertanyaan, ketika angka menunjukkan hal-hal yang positif, dan sampai sekarang kan nggak ada yang bereaksi negatif atau hal ini. Bahkan orang menerima secara positif bahwa ini sesuatu yang di luar perkiraan kita semua, bahwa ternyata lebih banyak orang yang menerima daripada mereka-mereka yang selama ini merasa dirugikan. Nah, kalau nanti ada yang merasa dirugikan, ini kan ada namanya kebijakan yang disempurnakan. Seperti tadi ada penyesuaian dari waktunya, misalnya Sabtu Minggu kemungkinan ditiadakan. Ada ruas yang hilang. Jadi sebuah proses kebijakan itu akan disempurnakan sesuai dengan dinamika yang terjadi. Tapi yang paling menarik, esensinya ketangkap. Bahwa kita berhasil mengurangi kemacetan. Saya tidak kebayangkan ya, apakah suasana yang enak ini tiba-tiba ketika kita menolak itu kembali kepada kondisi awal. Beberapa bulan lalu yang macet gitu sekali lagi kita memang perlu keberanian untuk mengambil sebuah keputusan. Di sini lebih banyak dibutuhkan solusi dibandingkan memperdebatkan masalahnya. Pak Yayat, kalau pembangunan LRT ini nah benar. Sekarang kan yang menjadi pertanyaan, ketika semua orang menikmati
kenyamanan seperti ini, maka dihimbau kepada pelaksanaan proyek LRT MRT bagaimana tidak menimbulkan hambatan baru. Biasa kan terjadi pada hambatan samping kiri kanan jalan. Nah, sekarang yang kita minta adalah kepada para pelaksana kontraktor di lapangan itu, sebelum melakukan pekerjaan, bekerja samalah dengan pihak kepolisian, dinas perhubungan, atau BPTJ, minimal apa? Untuk bisa mengantisipasi dampak yang mungkin timbul. Karena sekali lagi saya mengatakan dua-duanya baik, percepatan pembangunan angkutan masalnya, tetapi rekayasa lalu lintas demi kepentingan dan keselamatan masyarakat juga tidak hal yang tidak ditinggalkan. Baik, Pak Bambang, ini selain 1 minggu tidak berlaku, lalu di beberapa ruas jalan tidak berlaku juga, ini mekanismenya apakah juga sama dari Asian Games ke Asian Para Games, termasuk pembangunan-pembangunan yang dihentikan sementara? Ya, jadi gini, sebelum saya cerita ke situ, saya sampaikan bahwa kami tidak hanya memikirkan masalah kemacetan lalu lintas, tapi juga kami memikirkan kepentingan masyarakat. Masyarakat yang quote-unquote terganggu, ya kan? Contoh apa? Misalnya banyak pengusaha-pengusaha mall, retail di mall itu katanya karena ganjil genap penjualannya menurun. Apa yang kita lakukan? Kita menyediakan angkutan umum. Berangkatnya dari mall to mall. Contohnya dari Bekasi, Mall Bekasi ke Plaza Senayan. Ya kan? Ini menunjukkan bangkitan-bangkitan kan. Bahkan kami juga memikirkan juga mencari solusi bagaimana nih, misalnya untuk logistik. Ada keluhan bahwa untuk mengantar barang sulit kan ya. Karena kami sarankan misalnya kalau rumah sakit, infus itu kan ketahuan misalnya rumah sakit itu berapa sih kebutuhan sehari. Ya bawa stok 2 hari ya. Nah, sekarang mulai belajar untuk menyetok barang, ya kan? Jadi tidak nunggu harus tiap hari dikirim. Nah, hal-hal itu juga kami pikirkan, Mbak Ayu, kami pikirkan. Nah, kembali kepada Asian Para Games, sebenarnya kami juga akan melakukan rekayasa lalu lintas. Intinya akan sama dengan Asian Games. Nah, oleh karena itu jeda waktu ini tadi Pak Yusuf sampaikan bahwa kami juga memikirkan kepentingan masyarakat, makanya Sabtu Minggu tidak diberlakukan dan libur nasional rakyat. Betul. Jadi 1 minggu libur tidak. Kemudian ada ruas-ruas jalan yang tidak kita berlakukan lagi. Contohnya apa? Pondok Indah. Kenapa? Karena tidak ada golf lagi kan? Jadi kan kita kurangin, ya kan? Lumayan masyarakat Pondok Indah bisa beraktivitas seperti biasa, bisa ke mall, Pondok Indah mall 1, mall 1, 2, termasuk Ayu kan? Nah kemudian di Benyamin Sueb tidak kita berlakukan, tapi nanti pas saat Asian Para Games kita berlakukan. Nah itulah kita carikan solusi-solusi buat masyarakat. Jadi kita bukan semata hanya mikir transportasi, kita juga mikirkan mereka itu. Kepentingan masyarakat. Kami kurang apa coba Mbak Ayu? Ini kita pikirkan transportasi kemacetannya, masyarakat yang berdampak juga kita pikirkan. Jadi ada di tengah. Pak Yayat, ini yang luar biasa adalah mengubah habit masyarakat selama beberapa bulan kemarin, termasuk transportasi umum dikatakan lebih ramai. Ini apakah akan terus bisa diberlakukan? Ini secara sosiologis dinamakan struktur yang membangun kultur. Struktur itu adalah kebijakan, aturan, pedoman. Kultur itu muncul ketika ada paksaan dari aturan untuk merubah perilaku. Karena terus terang aja aturan tanpa sanksi juga orang pasti akan melanggar. Ini yang menarik adalah ketika kebijakan diberlakukan, ada kebijakan disinsentifnya. Apa itu? Tilang. Jadi sebetulnya ada ini. Nah, kalau misalnya nanti insentifnya apa? Perbaikan angkutan umum. Tadi Pak Bambang mengatakan angkutan umum yang misalnya kalau suatu saat gratis, saya sangat setuju sekali kan. Seperti di Tanah Abang tuh, naik Transjakarta, wisata belanja namanya. Kalau ada kerjasama dengan para pengelola mal itu lebih bagus lagi ya kan. Destinasinya tinggal dikembangkan antar wilayah dengan pusat perbelanjaan itu sendiri. Nah, struktur yang membangun kultur, orang akan melihat kultur apa yang muncul, yang lebih banyak positifnya. Karena bukan apa-apa, DKI itu punya target mobilitas ke depan tuh 60% menggunakan angkutan massal. Apakah hanya dengan himbauan? Kelihatannya kita perlu dipaksa sedikit nih, ya kan? Nah, tapi cara maksanya itu memang tidak bisa secara ini, harus ada dibantu dengan event dan peristiwa besar. Jadi dengan demikian, ketika orang merasakan dan bisa menerima kebijakan itu, artinya apa? Perubahan itu pelan tapi pasti akan terjadi. Tidak bisa secara langsung, tetapi by proses. Karena sekali lagi namanya kalau orang sakit itu kan obatnya pahit, tapi bagaimana pahit ini dikasih gula sedikit, ternyata enak dan menyembuhkan.
Itu hal yang positif. Karena sekali lagi kalau dalam hitungan transportasi, saya hanya mendorong ke Pak Bambang, ke teman-teman pengambil kebijakan, kalau kita sudah punya keyakinan bahwa kebijakan ini punya dampak yang positif, tinggal keberanian. Soalnya bagaimanapun karya yang bagus, kajian yang bagus, kalau hanya disimpan jadi di laci, yang akan pernah terjadi perubahan. Perubahan itu memang perlu dilakukan dan perlu keberanian. Oke, Pak Bambang, ketersediaan transportasi publik juga sama seperti kemarin waktu Asian Games untuk masyarakat. Iya, betul. Jadi kembali menyambung statement Pak, ya saya minjem istilahnya, istilah kultur ya. Kita ingin merubah mindset masyarakat ya, educate masyarakat, ya kan. Misalnya solid yellow line itu artinya apa? Kemudian di persimpangan tuh ada garis kuning itu artinya apa? Kemudian masa tiba-tiba ada ide bikin patung polisi yang keterlaluan. Artinya polisi nggak perlu ada situ juga harus patuh. Contoh di Moskow Pak ya, waktu Piala Dunia polisi tidak ada di persimpangan jalan. Mereka di mana? Mereka di dalam bus nunggu sampai ada kejadian. Kalau ada kejadian mereka keluar. Nah inilah saya pikir contoh-contoh yang bagus. Dan kemudian kembali tadi, tentu akibat kebijakan ganjil genap kita selalu dengan paket yang disebut pertama adalah manajemen kualitas, yang kedua adalah penyediaan angkutan umum. Karena ini memang harus, ya kan? Kita misi kita kan situ kan. Bayangin sebentar lagi tahun depan kita MRT akan dioperasikan, LRT akan dioperasikan. Kalau tidak merubah mindset dari sekarang, tadi kultur tadi Pak, kan? Struktur yang membangun kultur. Itu tidak bisa merubah kultur itu seperti membalik telapak tangan. Besok ada MRT, LRT baru hari ini dilakukan kebijakan pus, nggak bisa. Itu mulai dari sekarang. Oke, jadi ada proses yang harus dilalui. Pak Yayat, dari semua hal luar biasa akibat kebijakan yang memaksa ini, apa catatan? Catatan pertama begini, yang kita lihat pertama adalah apa reaksi masyarakat. Kalau masyarakat tuh lebih banyak setujunya, artinya sampai sekarang saya belum melihat komplain-komplain yang sangat tajam. Kedua, walaupun ada bentuk kritikan mungkin dari pelaku usaha, dunia usaha tadi, retail, angkutan dan sebagainya. Sebetulnya ada solusi jalan tengah. Misalnya bisa menggunakan logistik online sebetulnya. Suatu saat bisa kerjasama. Atau kedua, memindahkan kegiatannya pada tempat dan waktu tertentu. Nah, hal lain yang juga perlu kita lakukan adalah evaluasi. Ini penting untuk dilakukan. Evaluasi ini penting untuk memantau. Karena sekali lagi, biasanya di awal kinerja cukup bagus, tapi lama-lama bisa turun. Nah, caranya adalah melakukan evaluasi pada setiap waktu tertentu untuk melihat di mana kekurangannya. Mungkin suatu saat kalau orang merasakan bahwa manfaat ini bisa disebarkan seluruh wilayah, mungkin keberhasilan Jakarta bisa direplikasikan ke kota-kota lain. Seperti Bandung, ya kan? Kita melihat bahwa kita butuh contoh. Best practice itu menjadi sebuah cara untuk melihat sejauh mana masyarakat itu melihat bahwa sesuatu itu kalau dirasakan ada manfaatnya, dia bisa terima. Dan biasanya orang tuh sukanya sifatnya ada utilitarian. Kalau bagus gua ikut, kalau nggak bagus gua teriakin ya. Sampai sekarang kelihatannya masyarakat bisa menerima apa yang saat ini sudah dilakukan, dan momentum itu menurut saya adalah bagaimana mempertahankan kualitasnya. Jangan sampai hari ini bagus, kemudian lama-lama lupa lagi, kembali kendor. Artinya ini perlu ada terus mengingatkan, apakah melalui media, para pengamat, atau dari universitas, atau dari mana sajalah. Karena sekali lagi, sampai saat ini, cara dengan pengendalian ini adalah salah satu cara yang paling baik sampai kita membangun sistem layanan angkutan massal yang bagus. Ibaratnya kata orang, berenang sambil membuat kapal. Ini kan hal yang menarik, ya kan? Kapalnya akan kita buat, tapi untuk itu tetap jalan. Jangan pernah ragu untuk mengambil keputusan. Gitu. Terima kasih Pak Yayat. Pak Bambang, terakhir, ini melihat tren positif selama adanya kebijakan ini. Mungkinkah setelah Asian Para Games juga akan diteruskan? Lalu siapa yang akan mengambil kebijakan ini seperti apa? Jadi Bayu, Manila, Pak Yayat mau mengatasi kemacetan lalu lintas kota Manila, Filipina dengan 2-in-1. Tiba-tiba parlemen membatalkan, tidak jadi. Kenapa? Karena dia melihat ganjil genap sukses di Jakarta. Dia akan meniru tuh. Itu jawabannya Mbak Ayu. Baik, terima kasih. Ini semoga semua bisa menjadi mengatasi semua permasalahan satu hal di Jakarta. catat yang satu sukses penyelenggaraan Asian Games ternyata sukses juga memberikan kesadaran dalam bertransportasi. Itu bonusnya ya, luar biasa. Terima kasih Pak Yayat, Pak Bambang. Selamat malam. Pemirsa, teka-teki pemeran pengganti Presiden Joko Widodo saat beraksi naik sepeda motor gede di pembukaan Asian Games 2018 akhirnya terjawab. Siapakah dia? Informasinya akan hadir usai jeda.